Assalamualaikum Bu Mas. Ya, Boleh saya masuk? iya, waalaikumsalam. Silakan Bu Siti ya. Ada apa nih Bu Siti? Saya lihat sepertinya ada yang sedang Bu Siti pikirkan ya. Apa itu kalau boleh saya tahu? Iya betul Bu Mas. Sebetulnya saya kesini mau ngajak sharing Bu Mas. Iya. Ya kira-kira Bu Mas ada waktu nggak nih? Ya, Iya, insya betul Bu Allah pagi Mas. ini Sebetulnya saya kebetulan kesini mau waktu ngajak sharing Bu saya agak Mas. longgar. Ya, Jadi saya kira-kira Bu bisa Mas ada waktu nggak nih? mendengarkan apa keluhannya Bu Siti. Silakan Bu Siti, saya siap mendengarkan. Iya begini Bu Iya, begini Bu Mas. Mas. Akhir-akhir Akhir-akhir ini ya, ini ya, mungkin dari dari mulai mulai tahun tahun ajaran ajaran baru baru kemarin kemarin ya, ya, sepertinya itu saya merasakan merasakan bahwa di kelas bahwa saya itu kurang kondusif kurang gitu Bu kondusif Mas. gitu Bu Ya, Mas. Ya, sepertinya sepertinya apa yang saya sampaikan kepada murid-murid itu kurang bisa dicerna dengan baik. Kemudian saya juga sepertinya merasa terganggu ya dengan situasi dan kondisi yang ada di kelas sekarang. Oh, Gitu Bu. begitu. Ya, mungkin apakah Bu Siti bisa menemukan cara ya untuk mengatasi kalau anak-anak itu tidak kondusif di kelas. Seperti apa bisa Bu Siti contohkan dalam situasi kondusifnya itu seperti apa ya gitu? Jadi begini Bu Mas, kan Bu Mas tahu sendiri ya, selama tahun ajaran baru ini kan kita kekurangan kelas karena memang kita kan muridnya banyak ya Bu. Nah, kemudian kan satu ruangan itu kan disekat jadi dua, ya disekatnya kan hanya pakai lemari-lemari gitu kan. Nah, satu ruangan dipakai untuk dua rombel. Jadi disekat ada ruang kanan sama ruang kiri kan begitu. Nah, otomatis pada saat pembelajaran itu suara dari kelas kanan sama kelas kiri itu kan saling bertabrakan Bu Mas ya. Iya, jadi di kelas kanan suaranya keras, di kelas kiri suaranya keras, baik gurunya maupun muridnya begitu. Jadi murid-murid dari kelas kanan terganggu oleh kelas kiri, yang dari kiri terganggu oleh kelas kanan. Jadi sama-sama kurang fokus gitu Bu. Gitu ya Bu Siti ya. Nah, untuk mengatasi masalah itu ya selama ini, apa yang kira-kira Bu Siti bisa lakukan untuk menciptakan kondisi bisa kelasnya supaya kondusif gitu Bu Siti? Kalau Saya sih sudah memikirkan ya, sepertinya kita harus ada sharing dulu ya, harus sharing dengan guru yang sebelah gitu. Mungkin kita bisa belajar untuk melembutkan suara gitu ya, antara guru dengan guru, suaranya dilembutkan sehingga tidak terlalu keras terdengar ke sebelah. Kemudian kita juga harus mengajari murid ya, mengajak murid-murid memberikan pengertian kepada murid supaya mereka juga belajar melembutkan suara, tidak berteriak-teriak ya, misalnya sedang nyanyi atau berdoa itu tidak berteriak-teriak sehingga tidak mengganggu kelas yang sebelahnya. Bagaimana menurut Bu Mas? Oh, seperti itu ya Bu Siti ya. Kira-kira yang selama ini yang Bu Siti lakukan itu Mas? untuk kondisi suasana kondusif di kelasnya itu kira-kira dalam tahap angka berapa ya gitu. Kalau misalnya 1 sampai 10 itu misalnya di angka berapa untuk yang sekarang Bu Siti terapkan di dalam kelasnya itu? Dalam yang saya rasakan ya Bu Mas ya. Iya. Sepertinya sih sekarang kondisinya yang saya rasakan ya Bu Mas ya. Kayaknya Bu. Sepertinya sih sekarang kondisinya ya 5,5 kayaknya Bu. Iya, 6 aja belum sepertinya. Berarti masih rendah sekali ya situasi untuk mencapai kondusif ya Bu Siti ya. Iya betul. Iya betul. Rencana apa yang Bu Siti rencanakan untuk supaya anak-anak di kelas ini kondusif gitu?
untuk Iya, kalau saya selanjutnya? sih Iya, kalau inginnya saya ya Bu sih ya, inginnya ya Bu dari ya, nilai dari 5,5 nilai lima itu setengah itu ingin naik ke 8 lah ya. 8 lah ya. Kalau Kalau 7 itu kalau sepertinya 7 masih kurang sepertinya masih kondusif kurang juga kondusif menurut juga saya. menurut saya. Kalau angka Kalau angka 8 8 mungkin mungkin ya sudah lumayan lumayan baik baik lah lah ya. ya. Jadi Jadi anak-anak sudah anak-anak sudah terkondisi dengan terkondisi dengan baik baik ya, gitu. Ya syukur-syukur syukur-syukur kalau bisa 9 atau atau 10. 10. Ya mungkin Ya kita mungkin kita eh, eh, harus harus sering dengan sharing guru-guru dengan yang lain guru-guru juga ya, yang dari lain juga ya kelas-kelas dari yang lain. kelas-kelas yang lain. Saya rasa Saya semua rasa guru juga semua merasakan guru hal juga yang merasakan sama, hal yang sama karena memang di sekolah kita itu setiap kelas itu dibagi dua, disekat gitu Iya. kan. Saya Saya yakin yakin guru-guru guru-guru yang lain pun merasakan yang sama. hal yang Nah, sama. kemudian Nah, kalau kita kemudian bisa kalau kita sharing dengan bisa mereka, sharing dengan mereka, berkumpul berkumpul bisa gitu ya, menemukan bisa menemukan solusi-solusi yang lebih baik dari apa yang sudah saya pikirkan. Iya, itu rencananya sudah bagus Bu Siti ya. Bu Siti ingin mencapai di angka 8 ya, syukur-syukur di angka 10 gitu ya. Rencana Bu Siti sudah Iya, bagus ya. betul. Apakah ada rencana yang lain yang bisa Bu Siti lakukan? Apa ya Bu Apa ya? ya Bu ya? Ya kalau Ya saya kalau sih saya sih inginnya inginnya ya kita kita membuat membuat proposal proposal ke dinas ke atau ke dinas pihak-pihak atau mana ke ya, pihak-pihak mana ya untuk untuk membuatkan kelas baru membuatkan kelas misalnya, baru atau paling misalnya, tidak atau membuat paling sekat yang tidak tinggi membuat sekat yang tinggi yang bisa sampai gitu, ke sehingga atas kelas gitu itu bisa sehingga terbagi dengan kelas itu sempurna. bisa Nah terbagi itu dengan mungkin sempurna. Nah untuk itu mungkin untuk rencana jangka untuk panjang ya rencana Bu jangka kan, panjang ya Bu karena kan, kan nggak mungkin karena kan kalau nggak seperti itu mungkin kita kalau seperti itu diwujudkan kita diwujudkan Cepat. dalam waktu yang ya. Mungkin kalau cepat. rencana Iya, jangka mungkin pendeknya kalau itu ya rencana tadi jangka saya pendeknya ingin itu ya sharing tadi dengan saya teman-teman ingin sharing saja, dengan teman-teman untuk saja belajar untuk melembutkan belajar suara begitu melembutkan Bu Mas. suara begitu Mas. Iya, itu sudah bagus sekali Bu Siti. Saya siap mendukung apa yang Bu Siti rencanakan dan saya juga apakah secepatnya itu kapan ya bisa Bu Siti lakukan gitu? Ya, kalau Ya, bisa mungkin kalau hari bisa ini mungkin Bu hari Mas ini ya. Bu Mas ya. Kebetulan kan Nanti nanti siang setelah kita mengajar, setelah kami mengajar kan tidak ada kegiatan lain ya. Ya, Ya, jadi mungkin nanti nanti siang setelah sholat, makan ya siang ya saya akan berkumpul berkumpul di ruang guru, mengajak mengajak mereka mereka untuk berbincang-bincang, untuk sharing, untuk tentang hal yang tadi sudah kita bicarakan Bu Mas. Oke, siap. Saya sangat setuju dengan apa yang Bu Siti rencanakan ya. Semoga apa yang kita rencanakan, tujuan kita tercapai dapat di posisi angka 8 untuk menjadikan kelas kita yang kondusif dan kelas-kelas guru lain juga kondusif ya. Nah, mudah-mudahan siang ini kita bisa berdiskusi bareng-bareng ya Bu Siti ya. Iya Bu Mas, Iya Bu Mas, terima kasih dukungannya Bu Mas. Mas, terima kasih supportnya. Sama Bu Siti. Saya sepertinya merasa lebih baik dan merasa lebih bersemangat dengan dukungan yang sudah Bu Mas berikan. Kalau begitu, saya kembali ke kelas dulu ya Bu Mas. Iya Bu Siti. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu Mas. Apa kabar? Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Siti. Kabar saya baik-baik saja pagi ini. Alhamdulillah. Silakan duduk Bu Mas. Ya, terima kasih. Saya duduk ya Bu Siti. Iya. Hari ini kita akan memperdalam pemahaman tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran anak usia dini nih Bu Mas. Bagaimana kita bisa mengintegrasikan teknologi dengan cara yang efektif di ruang kelas. Bagaimana yang menurut Mas perlu ditingkatkan dan dikembangkan. Iya, begini Bu Siti. Kalau menurut saya, ya, saya tuh merasa kesulitan untuk menemukan sebuah aplikasi yang relevan untuk anak-anak usia dini. Apalagi sekarang kita adalah mesti pembelajaran dengan berdiferensiasi. Bagaimana Bu Siti? Oh, jadi Ibu ingin menemukan aplikasi yang cocok dan relevan untuk anak-anak usia TK. Bagaimana Ibu bisa memenuhi kebutuhan belajar murid-murid Ibu yang berbeda-beda? Apa indikator dari Ibu sudah bisa memenuhi kebutuhan belajar murid-murid Ibu yang berbeda-beda tersebut? Itu masalah yang sering dihadapi.
Apakah ada tantangan yang lain yang mungkin kita hadapi dalam mengimplementasikan teknologi? Mungkin kita bisa melakukan penelusuran bersama untuk menemukan aplikasi yang sesuai dan sumber daya yang lebih sesuai. Adakah ide lain untuk mengatasi masalah ini? Baik, jadi indikatornya adalah semua murid Ibu bisa memahami konsep karena sesuai dengan gaya dan kecepatan belajar mereka masing-masing ya. Sehubungan dengan tujuan tersebut, ada skala 1 sampai 10. Misal, kalau 10 itu, Ibu sudah memenuhi kebutuhan belajar murid-murid Ibu. Recording in Dan progress. 0 belum memenuhi. Kira-kira nih, ada di angka berapa nih Ibu saat ini? Oh iya Bu Siti, kalau saya perkirakan ya, sepertinya saya ini masih di angka 6 deh Bu Siti. Di Di angka 6 ya. Seperti apa itu angka 6 Bu Mas? Bisa dijelaskan? Iya, saya coba jelaskan Bu Siti. Begini, di angka 6 itu ya, karena saat ini proses belajar saya baru mengakomodir 3 tingkatan pemahaman. Yang pertama, yang mudah, yang kedua sedang, dan yang ketiga itu sulit. Nah, saya belum mempertimbangkan gaya belajar dan kecepatan belajar murid sama sekali. Gimana Bu Siti? Baik. Oh ya baik, Mas. Mas. Ibu ingin meningkatkannya menjadi angka berapa dalam beberapa minggu ke depan? Ya insya Allah saya akan tingkatkan ke angka 8 dulu deh Bu Siti. Oh 8 ya. Bagaimana itu? Seperti apa? Coba angka 8. Recording stop. Nah, Bisa dijelaskan, untuk Mas? untuk bisa menyiapkan proses yang mengakomodir gaya belajar murid-murid Bu, itu di angka 8 seperti itu. Apa saja yang sudah Ibu lakukan? Nah, saya sudah mencoba 8 melakukan ya. yang Bagaimana pertama, itu seperti ya. apa? Coba angka 8 Yang pertama, saya melakukan pengamatan langsung dan bisa kuesioner dijelaskan Bu Mas? untuk iya, saya jelaskan. Oke, iya Bu Siti, ya saya coba jelaskan untuk di angka 8 ya. Nah, untuk itu saya akan melakukan identifikasi gaya belajar ya. Saya melakukan pengamatan langsung dan kuesioner untuk mengidentifikasi preferensi belajar murid. Apakah mereka termasuk yang visual, auditory, atau kinestetik ya. Kemudian saya berdiskusi dengan guru untuk mendapatkan pandangan dari sudut pandang yang berbeda. Yang kedua, saya melakukan penyesuaian metode pembelajaran yaitu dengan menghadirkan metode materi pembelajaran dengan berbagai gaya, misalnya presentasi, visual, diskusi lisan, dan aktivitas fisik. Saya juga menciptakan kelompok belajar dengan berbagai gaya belajar, memungkinkan mereka saling belajar dari gaya belajar yang berbeda. Yang ketiga, penyediaan sumber belajar yang beragam. Saya menyediakan sumber belajar yang bervariasi ya, seperti saya melakukan video pembelajaran. Saya juga menggunakan teknologi yang mendukung gaya belajar seperti platform e-learning dengan beragam metode pencapaian informasi. Gitu Bu Siti. Oh, jadi Ibu sudah melakukan semua itu ya? Iya Ibu. Apalagi yang perlu Ibu tambahkan, dilakukan berbeda. Jadi Ibu sudah melakukan supaya semua itu murid ya. Ibu ini bisa fokus dan menyimak Apalagi penjelasan yang perlu Ibu pada saat tambahkan, Ibu dilakukan mengajar. berbeda supaya murid Ibu ini bisa fokus dan menyimak penjelasan Ibu pada saat Ibu mengajar. Ya Bu Siti, ya saya menyesuaikan kurikulum atau kegiatan pembelajaran berdasarkan kebutuhan dan gaya belajar individu. Ada lagi? Ya, saya juga Ada lagi? melakukan evaluasi berkala untuk memeriksa efektivitas metode yang digunakan dan respon murid terhadap variasi gaya belajar. Baik. Kita akan membuat jadwal untuk melakukan penelusuran dan juga untuk sesi pelatihan. Apakah kita setuju dan bertanggung jawab masing-masing
untuk penelusuran dan pelaksanaan sesi pelatihan. Iya, insya Allah kita setuju Bu Siti ya. Saya setuju, saya akan Jawab mengumpulkan informasi aplikasi apa yang relevan dan juga membantu untuk mempersiapkan sesi pelatihan ya, khususnya untuk teman-teman kita dan rekan sejawat kita ya. Terima kasih Bu Siti atas waktunya. Ya, Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bisa terlaksana dengan baik ya Bu Mas. Ya, amin. Terima kasih Semoga. kembali. Sama-sama Bu Siti. Saya izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.